Pada hari ini buat teman-teman semua atau saudaraku di mana saja berada, karena banyak pertanyaan yang harus ditanggapi. Sebenarnya pertanyaan ini satu kali dua kali mungkin tidak mampu tanggapi, tetapi ini terlalu sering muncul di dalam konten, maka aku coba menanggapi atau menjelaskannya. Pertanyaannya yaitu tentang masalah ilmu kebal. Dan ini juga Empo berapa kali mengatakan dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sekiranya tidak membuat sesuatu hal yang kurang baik, bahwa orang Dayak tidak mempunyai ilmu kebal, termasuk saya. Nggak ada. Tetapi ini ditanyakan berulang-ulang oleh saudara kita. Ya, walau Empu tidak mengatakan orang Dayak punya ilmu kebal, paling tidak Empu kasih gambaran Empu seperti apa. Itu penasaran. Banyak hal lain yang saudara kita tanyakan kepada saya, Empu Gulol. Jadi untuk di pertemuan kali ini saya berusaha menjelaskan, bercerita sebaik mungkin agar sekiranya ini menjadi harapannya sesuatu hal yang positif. Harapannya ini bukan menjadikan hal yang kurang baik. Itu karena apa yang saya sampaikan, saya berusaha yang baik. Itu sedangkan yang baik saja bisa dianggap kurang baik, apalagi yang kurang baik. Seperti itu. Tetapi itulah yang namanya kita dunia per-YouTuber dan hal-hal yang lain. Empu juga menyadari tidak semua netizen itu harus suka kepada kita. Itulah yang namanya netizen. Ada yang suka, ada yang enggak, dan itu memang harus kita maklumi seperti itu. Oke, kita mulai dari penjelasan tentang masalah ilmu kebal atau kesaktian Dayak yang sesungguhnya seperti apa. Nah, ini sering mereka mengatakan kesaktian Dayak yang sesungguhnya. Wah, didengar ngeri juga ya. Padahal kita Dayak ini nggak ada yang sakti terkecuali keadaan terdesak seperti itu. Oke, aku akan menjelaskannya. Jadi sebenarnya ilmu yang ada pada suku Dayak, kami Dayak pada umumnya, ini ilmu yang sebenarnya itu tidak mungkin dites, itu tidak mungkin diuji, itu tidak mungkin dipertontonkan, itu tidak mungkin disiarkan secara publik, disiarkan melalui media TV dan lain-lain. Karena ini bukan sebuah permainan, karena ini bukan sebuah pertunjukan, dan ini juga bukan permainan sirkus. Nah itu. Nah ini satu penjelasan yang mungkin saudara kita bingung. Yang namanya kebal, apapun posisinya kan pasti kebal. Kan seperti itu pikiran dari saudara kita yang lain. Sebenarnya kalau ilmu kita Dayak tidak seperti itu, enggak. Gitu. Jadi yang ada pada kami Dayak itu ini akan menjadi kenyataan, ini akan menjadi wujud ketika ada sebuah peristiwa, ketika ada suatu masalah, ketika dalam keadaan terjepit. Sumpamanya kayak Empu, saya sudah berusaha baik sama orang, tidak mengganggu orang. Itu tiba-tiba sumpamanya Empu dibacok orang segala macam. Maka ini akan refleks, akan muncul itu dengan seketika. Atau sumpamanya ini dengan jalan terpaksa, orang memaksa kita dengan cara apapun harus kita tunjukkan.
Karena ini juga sebuah tantangan kalau seperti itu. Kalau memang harus kita tunjukkan, ya kita tunjukkan. Memang kalau kita bicara seumpamanya dari sisi agama segala macam, mohon maaf mungkin ini dianggap bertentangan. Ini mungkin dianggap berhala, mungkin ini dianggap menyembah setan, mungkin ini dianggap aliran iblis dan lain-lain. Tapi kita tidak bicara masalah agama. Kita bicara ini masalah sebuah kebudayaan, sebuah tradisi, sebuah kearifan lokal. Kearifan lokal ini ada yang tetap kita pertahankan, ada yang kita tinggalkan karena tidak menyesuaikan dengan keadaan zaman. Seperti zaman dulu, menggal kepala, kayau, potong kepala, itu kita tinggalkan karena tradisi zaman sekarang ini nggak boleh. Kita sudah bersatu, kita sudah berbangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kan seperti itu, kalau kita membunuh orang, kita akan terkena tindakan pidana. Dan kita Dayak ini juga banyak yang pintar, pikirannya juga banyak yang sudah berwawasan tinggi. Jadi sama saja dengan saudara kita yang lain di luar sono. Kita kembali ke cerita yang tadi. Ketika memang kita keadaan terdesak, ketika memang kita harus dipaksa untuk menguji, maka kita akan melakukannya. Apakah si yang kepingin melihat ilmu kebal tadi, kepingin melihat ilmu terbang tadi, sudah siapkah dia? Ya. Jangan kepingin melihat kalau belum siap. Jangan kepingin melihat kalau tidak mau menanggung risiko. Karena ini bukan pertunjukan. Ini bukan permainan sirkus. Itu. Karena kalau kita Dayak ini, kalau sumpamanya sampai menunjukkan ilmu, itu pasti dalam keadaan genting. Kenapa? Ilmu kita akan muncul ketika kita memang keadaan berperang, memang keadaan saling membunuh, memang keadaan berduel, memang keadaan bertarung, memang keadaan harus bertaruh nyawa, maka ini akan muncul. Tetapi kalau tidak bertaruh nyawa, hanya sekedar pertunjukan, ini takkan bisa ada, ini takkan bisa muncul. Makanya itu ketika empu sering orang mengatakan, empu tunjukkan empu iris tangannya, empu segala macam, empu ada hadiah. Itu bahkan sering beberapa kali empu juga dihujat untuk masalah itu, tapi empu terima. Itu karena apa? Karena yang bicara ini bukan orang Dayak. Itu mohon maaf, saudara kita di luar sono rata-rata kebanyakan ini tidak tahu tentang budaya tradisi suku Dayak yang sebenarnya itu seperti apa. Banyak yang nggak tahu. Ya kadang-kadang mereka berbicara, ampun dengar, wah kayaknya kurang tepat ini. Ya, banyak yang nggak tahu. Nah untuk di sesi ini empu berbicara yang sebenarnya. Kalau sumpamanya ada saudara kita Dayak yang bilang empu salah, apa keterangan empu, silakan bantah, nggak masalah. Kita buka-bukaan aja, kita kupas masalah Dayak yang sebenarnya. Ini cerita. Ini adalah bagian dari budaya yang sebenarnya ada beberapa bagian yang memang kita tinggalkan. Karena tidak menyesuaikan dengan keadaan zaman yang sudah kita saat ini adalah NKRI. Salah satu kayau tadi, menggal kepala. Salah satu lagi tradisi. Yang mungkin saya bingung menjelaskannya di dalam bahasa Indonesia, maka itu saya bilang mandau terbang. Sebenarnya bukan mandau terbang, ada bahasa di dalam bahasa kami tersendiri seperti untuk menyebutkan hal tersebut. Agak susah kalau saya menyebutkan dalam bahasa saya, saudaraku nggak ngerti. Jadi kita ambil kedekatan, ambil persamaan yang mudah orang mengerti. Nah seperti itu. Jadi untuk meritual sebuah mandau terbang segala macam, kepingin melihat, boleh. Boleh. Tapi ini nggak main-main. Siap nggak?
Karena ini membutuhkan darah manusia yang memang harus kena bunuh. Bukan darah manusia dari Palang Merah Indonesia. Kemarin kan ada yang ngomong darah dari Palang Merah Indonesia juga ada, Empu, bisa dibeli untuk kita buktikan. Nggak bisa begitu, karena aturan kita turun-menurun dari zaman leluhur, harus kepala orang yang dipenggal pakai mandau, darahnya masih menetes, baru kita ritualkan di situ, darahnya dioles ke mandau, dimantra-mantrai, segala macam, banyak proses ritual lainnya. Kira-kira apakah siap? Tentu nggak ada yang mau. Oh, saya mau, Empu, sumpamanya saya pertaruhkan nyawa saya biar masyarakat Indonesia melihat. Boleh, boleh, silakan komentar di bawah sini yang mau, silakan. Dan mungkin kalau memang ada yang mau, ya kalau bisa kita tanda tangan memang itu dari kepolisian dan lain-lain bahwa ini tidak ada tuntutan pidana. Itu kan kepingin lihat. Tapi Empu, kalau seperti itu saya tidak melihat. Ya nanti itu kalau seumpamanya kami yang lain ini mati, meninggal juga, nanti di akhirat kami kasih kabar. Itu penjelasannya seperti ini, bahwa tadi mandaunya sudah terbang, kan seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran kenapa Empu sangat menolak sekali hal itu dilakukan. Empu baik, sudah berusaha dan menjelaskan sebaik mungkin. Tetapi ada saja yang mengatakan seperti itu, harus menunjukkan. Yang menunjukkan, kira-kira siapa yang mau? Ada enggak? Mari kita tunjukkan. Siapa yang jadi korban? Mungkin kalau seumpamanya nggak sanggup, mungkin ada saudara saya yang lain, kan banyak saudara saya yang ada ini mungkin bisa siap untuk melakukan sebuah ritual tersebut. Nah, nanti seumpamanya kalau tidak Empu, langsung saudara yang lain juga bisa untuk melakukan ritual ini. Kalau memang sudah ada darah, kemudian kepala baru dipenggal, itu kita bawa, kita ritualkan di situ nanti. Kalau memang itu that's okay, nggak masalah, disaksikan masyarakat banyak. Kemudian kepalanya nanti kan saya bawa pulang, dipasang sajen lagi di rumah, dirituali lagi. Itu supaya apa? Supaya nayu botek uruk ngunuk. Itu karena di situ dalam bahasa Dayak nayu, supaya nayu botek uruk ngunuk ngahan puak ngahan daya. Bayu daya benetik lembu. Nah, kan nggak ngerti. Nah, ini jadi agak susah. Nah, sebelum kita melakukan ritual tadi memotong kepala, tentu dalam bahasa kami benua itu kita akan beteruhu, betoge, panir nyentau olulut noloro ulut norolo oloro bulan bayu. Ulun pengelima, ulun pemanuk, yaitu lalu bawa olah. Nah, itu gambarannya. Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Makanya itu Empu berusaha menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Kemarin juga ada bilang apa, Empu bilang tabe-tabe, itu kan bahasa bukan bahasa Dayak. Kalau Dayak benua itu tabe. Kalau bilang mohon maaf, permisi, salam, hormat, itu tabe bahasa benua. Nah, itu. Karena saya pakai bahasa daerah saya seperti itu, dengan tidak membedakan dengan saudara saya yang lainnya, dan tetap selalu saya hormati. Nah, budaya-budaya ini banyak yang kita pertahankan, ada yang kita tinggalkan. Bukan berarti kita tidak tahu, tetapi tidak menyesuaikan dengan zaman yang ada. Kita tahu itu, tetapi kita tinggalkan. Kita tahu, kita ingat kita sudah beragama. Kita ada yang sudah beragama Kristen, ada yang beragama Muslim, ada yang ada yang agama Hindu, Buddha, dan lain-lain. Nah, itu meskipun kita sudah beragama, tetapi
kita tetap tahu seperti itu. Nah, apabila memang ada sesuatu hal yang memang mengharuskan itu demi sebuah kehormatan seumpamanya untuk bangsa Dayak, saya Empu Glor siap. Saya tidak mungkin tidak siap. Itu saya siap untuk menunjukkannya kepada masyarakat Indonesia. Adakah cara lain? Tidak ada cara lain. Ini Empu perjelas tentang tradisi, tentang yang sesungguhnya, bukan sebuah permainan, bukan sebuah trik, bukan sebuah sulap. Apabila ingin melihat kekebalan suku Dayak, intinya kita harus bertarung dulu. Bertarung sama dia atau kita membuat masalah di dalam komunitasnya dia. Maka di situ akan terlihat kenapa itu sudah dalam keadaan terdesak, sudah dalam keadaan terancam. Maka segala macam dengan keyakinan yang ada atas izin Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar kita tidak bersalah, maka ini akan terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan memang sudah berkehendak. Seperti itu. Nah, ada juga yang bilang, wah Empu ada batu-batu dibungkus kemudian dibilang jimat, batu dikali diambil dibungkus bilang jimat, segala kayu dibungkus dibilang jimat, tahan tembak, tahan parang, tahan bacok. Wah itu tidak benar Empu, itu bohong. Mau bohong mau enggak, itu kan tidak merugikan saudara kita yang lain. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kepercayaan dan yang kita yakini dari turun-temurun. Kalau memang batu itu kita anggap ada petuah, batu itu kita anggap bertuah, yang disimpan dari leluhur kita jaga. Apa bisa dites Empu? Boleh, tapi bertarung dulu. Karena pengujiannya ini bukan sirkus. Ini bukan sebuah permainan. Ya, itu. Dan ini bukan hanya kepada Dayak saja, mungkin seluruh kita Kalimantan seperti itu. Kalau kepingin tahu ilmu orang Kalimantan yang sesungguhnya, bukan hanya Dayak, di sini ada Banjar, Kutai, Melayu dan lain-lainnya, harus bertarung dulu ya, dengan yang ada-ada ini. Kalau kepingin melihat ilmunya kan seperti itu. Ini Empu memperjelas yang masalah-masalah seperti ini. Karena supaya saudaraku paham, makanya itu kembali ke permasalahan awal. Beberapa kali Empu ditanyakan, Empu tetap mengatakan bahwa kami suku Dayak dan atau kami Kalimantan pada umumnya, kami tidak mempunyai ilmu kesaktian apa-apa. Kami sama saja seperti saudaraku yang ada di luar sana. Kita adalah bangsa Indonesia NKRI. Dan Empu juga terus terang tidak pernah usil dengan saudara kita yang lain dan selalu menghormati kebudayaan bangsa kita Indonesia. Karena itulah yang kita jaga. Karena kita tidak mungkin ada pada saat ini kalau tidak ada dari mereka yang terdahulu. Gitu. Nah, ketika ada orang yang mengatakan, wah itu nggak benar, itu seperti, loh yang ngomong bukan orang Dayak kok. Kenapa harus yakin yang ngomong bukan orang Dayak? Saya ini orang Dayak nih. Terus ada yang ngomong di sana, kemudian bilang itu nggak benar begini. Dia Dayak bukan. Kalau dia bukan Dayak, kalau kamu percaya dia berarti kamu yang tidak benar. Suku aslinya yang bercerita dianggap tidak benar, yang bukan suku aslinya dianggap benar. Dengan alasan-alasan tertentu, dengan dalil-dalil tertentu, dengan mini bahasanya diyakini, silakan. Gitu. Karena kalau kita Dayak ini yang bercerita, kita aslinya. Termasuk saudara-saudara kita yang lainnya. Sekarang kalau memang ada ilmu orang Dayak yang bisa diuji, silakan. Terkecuali pengobatan.
itu beda. Kalau di luar pengobatan saya rasa tidak ada yang bisa diuji. Kalau mau silahkan. Tetapi diuji dalam konteks seperti apa? Tentunya saudaraku harus siap. Itu harus siap. Saya rasa kalau mau menguji ilmu kita orang Kalimantan ini bukan hanya Empu, mungkin semua orang Kalimantan pasti siap. Yang sifatnya harus bertarung. Kalau tidak bertarung mungkin agak sulit. Ya, kalau mau membuktikan agak sulit kalau tidak bertarung. Nggak bisa kayaknya. Bukan kayaknya lagi, nggak bisa. Nah, seandainya dia bilang, wah kalau begitu saya tidak percaya. Yang suruh percaya juga siapa? Anda siapa sih? Itu. Karena kita hidup ini, jangan kita seolah-olah menjadi wasit. Kesana kesini mencari kesalahan orang lain. Mencari kelemahan orang. Jangan juga kita menjadi hakim. Oh ini salah, oh ini salah. Oh ini keputusannya harus seperti ini. Nggak benar juga. Karena kita hidup ini seperti kami, orang Dayak dan saudaraku yang lain. Itulah kebudayaan yang kami miliki. Dan kita harus saling menghormati. Seperti saya hormati saudara kita yang lain. Ini dalam konteks budaya kita. Nah jadi tetap untuk katakan silakan memilih. Empu juga sudah berusaha menyampaikan penjelasan segala macam kepada semua saudara kita. Tidak ada yang namanya uji menguji. Kalau toh memang mau menguji, itulah persyaratannya. Kalau sudah siap, oke. Mau diuji di Jakarta boleh. Mau diuji di tempatnya Empu juga boleh. Nggak ada masalah. Nah ini. Sekiranya pemerintah ini mengizinkan, nggak masalah. Itu. Karena ini menyangkut nyawa. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nanti mungkin ada video lainnya. Nampun juga sih masih dalam keadaan yang sibuk bekerja pada saat ini. Nanti akan kita sambung, dan video ini umum sifatnya, kontennya umum, Empu tidak menyerang siapapun. Itu ketika konten ini seumpamanya dianggap menyerang seumpamanya si A, si B, si C, ya terserahlah. Kalau seumpamanya konten ini mau ditanggapi secara negatif, saya tantang Empu untuk bertarung. Boleh, nggak ada masalah. Ya, welcome. Empu selalu siap. Ya, sebagai seorang kesatria Dayak, itu saya selalu siap. Dan saya juga tidak bisa menolak, karena saya sudah berusaha sebaik mungkin. Saya tidak pernah jahat sama orang kok. Nanti kalau seumpamanya saya bertarung dengan Empu, saya mengalahkan Empu, Empu gugur, berarti Empu tidak punya ilmu kebal. Yang bilang saya punya ilmu kebal siapa? Karena saya hanya punya keyakinan terhadap leluhur. Kalau toh memang saya bertarung, saya harus gugur di medan pertempuran, nggak masalah. Karena di zaman dulu, tradisi kami Dayak Benua, ini tradisi. Banyak panglima yang gugur di medan pertempuran. Ya, banyak kok yang gugur. Bukan berarti seorang panglima itu harus jadi pemenang. Kalau orang mengatakan seorang panglima jadi pemenang, seorang panglima itu paling jagau di antara seluruh Dayak. Yang lain nggak ada. Karena kalau panglima bertemu panglima pasti ada yang gugur salah satunya. Ini gambaran. Berarti kalau seperti saya ketemu dengan orang di luar sono, umpamanya yang kepingin membuktikan, ya kalau Empu mati gugur ya nggak apa-apa. Itu karena itu kan sudah sesuatu hal yang terjadi, mau seperti apalah nggak apa-apa. Tetapi bukan ini sebuah tantangan, tapi memang begitulah tradisi kita, tradisi Dayak memang seperti itu. Kalau kita kepengen membuktikan ilmu seseorang, kita harus bertarung dulu.
Nggak bisa kita menguji, empu ini saya punya silet, tolong dong iris tangannya, kita videoin biar lihat kebal nggak. Nggak ada, kami tidak punya ilmu semacam itu, mohon maaf, nggak ada sekali. Dayak benua tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau seandainya ada yang lain bilang, oh suku kami ada, ya mungkin saja ada. Kalau kami Dayak benua nggak ada. Dayak benua, Dayak Tonjoy, Dayak Toyan, Dayak Bentian, nggak ada gitu. Kami nggak ada. Gitu. Makanya itu kami tidak ada yang main uji menguji, itu nggak ada. Dan selain itu juga saya mempertegas lagi, makanya itu saya bercerita suku kami tidak ada yang sakti. Kami Dayak nggak ada yang sakti. Seperti itu. Bahkan kami orang Kalimantan, mungkin kalau yang satu suara dengan pu, satu kata dengan pu, bahwa kami Dayak pada umumnya, atau kami orang Kalimantan, tidak ada yang sakti. Oke, mungkin hanya itu saja, sudah hampir setengah jam berlalu sekarang ini, mungkin terlalu panjang. Dan Bu akhiri dulu buat kita semua. Inilah penjelasan Pu tentang masalah, ya itu tadi, ilmu suku Dayak yang sebenarnya. Dan ini bukan dikarang-karang, bukan Pu buat-buat. Silakan, kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Kalau percaya dengan orang yang bukan suku Dayak ngomong, ya juga terserah. Nah itu karena saya adalah salah satu orang dari Kalimantan Timur itu, yang berbicara ini. Wah, saya tidak kenal orang ini, saya tidak kenal dengan Pu Gelol ini. Silakan tanya orang-orang yang ada di Kalimantan Timur, kira-kira kenal dengan Pu enggak? Itu rata-rata dari Kalimantan Timur kebanyakan pasti tahu dengan saya, Pu Gelol. Mungkin itu saja. Akhir kata Pu ucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua di mana saja berada.